Lolosnya sekelompok kaum muslimin ke Habasyah ditanggapi serius oleh para pemuka Quraisy. Persoalan internal Quraisy di Mekah bakal menjadi bahan pembicaraan di luar. Tentu saja, hal ini akan mencoreng reputasi politik mereka di wilayah lain. Karenanya, mereka segera mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah. Keduanya dikenal sebagai diplomat ulung yang dimiliki Quraisy. Mereka siap menghadap Raja Habasyah atau disebut Najasyi, lengkap dengan berbagai hadiah bawaan. Tujuan mereka satu, jangan sampai Raja Najasyi bersimpati dan membela orang-orang Islam. Kini, mereka sudah tiba di hadapan sang raja. Pertunjukan diplomasi kelas tinggi siap dimulai. Wahai Tuan Raja, ada sekelompok orang bodoh yang lari dari kami dan menyusup ke negeri Tuan. Mereka membawa agama baru yang kami dan Tuan sendiri tidak tahu bagaimana sejatinya. Kami diutus oleh pemuka kaum mereka, bapak-bapak, paman-paman dan keluarga mereka untuk menemui Tuan, agar Tuan mengembalikan orang-orang bodoh ini kepada mereka. Sebab kami yang paling paham Tuan, dan bisa mengatasi masalah orang-orang ini. Sang raja terdiam sejenak. Setelah itu, ia meminta pembantunya untuk menghadirkan rombongan kaum muslimin. Setelah mereka datang, sang raja pun bertanya, seperti apa agama kalian? Agama yang memecah belah kaum dan keluar dari agama kalian, tapi juga tidak memeluk agama kami. Allah membalikkan makar orang-orang kafir Quraisy. Niat mereka semula hendak menjelekkan agama Islam di hadapan Najasyi. Siapa sangka yang terjadi justru sebaliknya. Dengan pertemuan ini, Najasyi jadi tahu apa sebenarnya ajaran yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Tuan Raja, dulu kami adalah memeluk agama jahiliyah. Kami menyembah berhala-berhala, memakan bangkai, dan berbuat mesum, memutuskan tali persaudaraan, menyakiti tetangga, yang kuat di antara kita memakan yang lemah. Hingga Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan kami sendiri, yang kami ketahui nasab, kejujuran, amanah, dan kesucian dirinya. Beliau menyeru kami kepada Allah untuk mengesahkan dan menyembahnya, serta melarang kami menyembah batu dan patung. Ia juga memerintahkan kami untuk berkata jujur, melaksanakan amanah, menjalin hubungan kekerabatan, berbuat baik kepada tetangga, menghormati hal-hal yang disucikan dan juga nyawa. Beliau melarang kami berbuat mesum, berkata palsu, mengambil harta anak yatim, dan menuduh wanita-wanita yang suci. Beliau memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata, tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Memerintahkan kami mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, dan berpuasa. Lalu kami membenarkan, beriman, dan mengikuti beliau atas apapun dari agama Allah. Lalu kami menyembah Allah semata, tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Kami mengharamkan apapun yang diharamkan atas kami,
menghalalkan apapun yang dihalalkan bagi kami. Kemudian kaum kami memusuhi kami, menyiksa kami, dan menimbulkan cobaan terhadap agama kami. Tujuannya untuk mengembalikan kami kepada penyembahan terhadap patung tanpa diperbolehkan menyembah Allah, agar kami menghalalkan berbagai macam keburukan seperti dahulu. Setelah mereka menekan, berbuat semena-mena, mempersempit gerak kami, dan menghalangi diri kami dari agama kami, maka kami pun pergi ke negeri Tuhan dan memilih Tuhan daripada orang lain. Kami gembira mendapatkan perlindungan Tuhan, dan kami tetap berharap agar kami tidak dizalimi di sisi Anda, wahai Tuan Raja. Najasyi pun terdiam. Kalimat demi kalimat yang dirangkai Ja'far bin Abi Thalib, ia resapi dalam-dalam. Najasyi pun mengajukan pertanyaan kepada Ja'far bin Abi Thalib. Apakah engkau bisa membacakan sedikit ajaran dari Allah yang dibawanya? Ja'far pun menjawab, "Iya." "Kalau begitu, bacakanlah kepadaku." Lalu Ja'far membacakan dengan cara menghafal awal surat Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال ربي اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Seiring lantunan ayat Al-Quran itu, meneteslah air mata Najasyi hingga membasahi jenggotnya. Demikian pula para uskup yang mengelilinginya. Najasyi lalu berkata, "Sesungguhnya kata-kata ini dan yang dibawa Isa benar-benar keluar dari satu cahaya yang sama." Kepada 2 utusan Quraisy, Najasyi menegaskan, "Pergilah kalian berdua. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka. Sama sekali tidak." Maka keduanya beranjak pergi dari hadapan Najasyi dengan melipat muka. Malu tak terkira, di depan mata lawan diplomasinya, ia gagal membujuk Najasyi. Tapi Amr bin As bukan tipe orang yang mudah menyerah. Ia membalik badan dari hadapan Najasyi dengan terus memutar otak, mencari narasi lain yang telak untuk menyerang kaum muslimin di hadapan Najasyi. Keesokan hari, kedua diplomat Quraisy ini kembali datang ke hadapan Najasyi. Kali ini, Amru yakin bakal menang, karena argumen yang ia bawa secara langsung menohok keyakinan Najasyi yang beragama Nasrani. Wahai Tuan Raja, orang-orang ini memiliki keyakinan yang parah terkait Isa. Tuan bisa klarifikasi langsung kepada mereka. Sekarang juga, apa kata mereka tentang Isa?
Pilihan Amr bin As untuk membidik tema Isa membuktikan dia sosok diplomat yang cerdas. Sejenak, Ja'far bin Abi Thalib tenggelam dalam keraguan antara mengucapkan keyakinan tentang Nabi Isa apa adanya atau berkelit. Nabi Isa adalah titik kritis antara Najasyi dan dirinya. Najasyi menganut ajaran Nasrani yang menganggap Isa adalah anak Tuhan, sedangkan Islam menyebutnya sebagai manusia utusan Allah. Namun, tak seberapa lama, keraguan itu segera hilang. Segenting apapun situasi diplomasi, tidak mungkin baginya untuk menutupi akidah yang diyakininya. Dengan mantap, Ja'far menjawab, "Kami katakan seperti yang dibawa Nabi kami. Isa adalah hamba Allah, Rasul-Nya, Roh-Nya, dan kalimat-Nya yang disampaikan kepada Maryam, sang perawan suci." Kalimat yang lugas, tak bertele-tele. Semua tercekat diam, menanti reaksi Najasyi. Amr bin As yakin Najasyi akan tersinggung karena Isa dikatakan sebagai hamba, bukan anak Tuhan. Tetapi, lagi-lagi yang terjadi justru sebaliknya. Najasyi memungut potongan ranting pohon yang ada di depannya. Lalu ia berkata, "Demi Allah, Isa bin Maryam tak berbeda jauh dengan apa yang engkau katakan. Bedanya hanya seperti potongan dahan ini. Pergilah, kalian aman di negeriku. Siapa yang mencaci kalian adalah orang yang tidak waras. Sekalipun aku mempunyai gunung emas, aku tidak suka jika menyakiti salah seorang di antara kalian." Ia kemudian memerintahkan pasukannya untuk mengembalikan seluruh hadiah yang dibawa oleh Amr bin As. "Kembalikanlah hadiah yang dibawa 2 orang utusan itu. Aku tidak membutuhkan hadiah-hadiah itu." Berakhirlah adu diplomasi dengan kemenangan telak di pihak kaum muslimin. Kedua utusan Quraisy itu kembali dengan muka masam dan tangan hampa. Begitulah, akhirnya Habasyah menjadi tempat yang aman bagi kaum muslimin saat itu. Ummu Salamah, salah seorang sahabiah yang ikut berhijrah ke Habasyah, menggambarkan kehidupan mereka di Habasyah. Sebuah kehidupan dengan suasana yang menyenangkan. Hidup berdampingan dengan penduduk Habasyah dalam kedamaian. Anda baru saja mendengarkan audiobook yang diambil dari buku Sirah Nabawiyah, Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW, karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, diterbitkan oleh penerbit Ummul Qura Jakarta. Buku ini adalah buku terbaik tentang perjalanan hidup Nabi SAW, karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, menjadi pemenang nomor 1 dalam lomba penulisan sirah oleh Rabithah Alam Islami. Untuk mendapatkan buku ini, hubungi WhatsApp atau klik www.aqwam.com.